Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 22 sampai 25. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, "Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu." Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Menyembunyikan kebenaran. Saudara-saudara, kita sudah sedikit mengetahui tentang wali negeri Yudea bernama Felix. Dia dipercaya untuk menjadi pelaksana tugas kekaisaran Roma di wilayah Yudea. Sangat menarik dalam konteks ini, Felix tahu tentang jalan Tuhan, merujuk pada ajaran dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dalam ayat 24, Felix memanggil Paulus untuk mendengar pengajaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Namun, Felix belum benar-benar memahami dan menerima Injil Yesus Kristus tersebut. Dalam pasal 24, kita tidak menemukan indikasi komitmen yang kuat dalam iman Felix. Terbukti dalam sidang mengadili Paulus, nampak Felix masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan, sehingga dia menundanya. Saudara-saudara, sebagai wali negeri, Felix memiliki kapasitas dan kekuasaan untuk membela dan membebaskan Paulus dengan putusan bebas murni, karena tidak melanggar hukum kekaisaran Romawi dan tidak melanggar hukum Yudea. Dakwaan yang disampaikan pengacara Tertulus adalah masalah hukum Taurat, dan itu bukan ranah pemerintahan. Seharusnya Felix tidak lagi menahan Paulus dalam penjara. Felix masih mempertimbangkan jabatan politiknya, sehingga jabatan politik itu memaksa dia menunda keputusan. Saudara-saudara, masih banyak orang Kristen yang rohani di gereja, tetapi di luar gereja tidak dengan tegas menyatakan imannya. Mungkin takut kehilangan jabatan, takut kehilangan relasi bisnis, takut tidak naik pangkat atau jabatan. Mari kita belajar dari Daud yang memerangi Goliat. Dia membawa nama Allah Israel. Belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berani menyatakan imannya. Dengarlah firman Tuhan, katakan, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga." Haor Ministry.